Hai Mamis, welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Assalamualaikum, welcome to Mami Support Mami Podcast. Nah, episode kali ini menarik banget karena kita kedatangan bintang tamu yang super keren banget nih, Masya Allah. Kita sambut ya, ada Kak Wikan Putri Larasati. Assalamualaikum Kak Wikan. Waalaikumsalam Kak Konita. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk hadir, Terima kasih kembali. untuk support Mami Podcast sesuai dengan judulnya. Oke, sebelumnya saya mau bacain dulu ya izin biografi narasumber kali ini. Boleh. Ada Kak Wikan Putri Larasati, beliau adalah psikolog lulusan dari Universitas Indonesia, S1 dan S2-nya di UI nih, Mamis, keren banget. Untuk sekarang beliau juga masih aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, juga penanggung jawab psikolog di Parenting Center B Alfat, dan juga psikolog penanggung jawab di PT Kasra Adi Cemerlang, betul ya? Betul sekali Kak Konita. Terima kasih banget udah hadir Sama-sama, hari terima kasih ini. juga udah Kehormatan sekali buat diajakin. kita. Aku juga senang banget. Iya nih Kak, jadi podcast Mami Support Mami ini sebenarnya support dari teman-teman aku juga. Karena pengen para mamis itu dapat info mungkin tentang parenting lebih gitu ya, yang hal-hal yang relate dengan mami milenial saat ini Iya, mungkin ya. Jadi sip. hari ini akan banyak pertanyaan yang sebagian besar nih mostly rata-rata dari teman aku pertanyaannya, mungkin yang lagi hype gitu Iya, ya di kalangan iya. ibu-ibu yang udah beranak 2, 3 atau bahkan 4 Yes. gitu. Banyak titipan-titipan ya. Betul pertanyaan-pertanyaan banget, yang ya. semoga bermanfaat ya, insya Amin, Allah insya Allah. ya. Oke, boleh kita mulai ya. Oke. Oke, yang pertama nih, sebenarnya perlu nggak sih Kak Wikan kita sebagai orang tua itu belajar parenting gitu? Parenting itu learning by doing kan otomatis ya pasti. Cuman Betul. dipelajari itu penting nggak sih Kak Oke, sebetulnya? ya itu pertanyaan yang bagus banget dan kayaknya banyak banget ditanyain gitu ya. Karena kan Betul. kalau dari generasi orang tua kita kayaknya learning by doing aja Iya, gitu gitu, ya. betul banget. Dan kita merasa kayak aku fine-fine aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat Bener. lagi yakin fine. Iya. Ternyata kita pas makin besar kita juga ngerasa kayak kayaknya aku banyak inner child Inner gitu child, ya. iya, luka masa kecil luka masa gitu. kecil. Yang Oke. mana ternyata sekarang penting banget sih kalau menurut aku. Paling nggak kita tahu prinsip-prinsipnya. Itu dia tuh Mams. Jadi Iya. prinsip-prinsipnya minimal harus tahu ya. Minimal harus tahu prinsipnya. Oke. Nanti pada prakteknya pasti akan ada trial error, Iya. learning by doing. Akhirnya ada penyesuaian gitu antara teori dan Mm-mm. prakteknya gimana. Cuman yang basic-basic, yang pentingnya, prinsipalnya, yang fundamentalnya kita perlu tahu sih Perlu menurut aku tahu Kak. ya. Apa sih itu Kak Wikan? Yes. Boleh bocorin dong prinsipnya apa yang Iya. harus, dan taunya tuh harusnya kapan? Sebelum Iya. jadi orang tua kah lebih baik, atau ketika udah mulai jadi orang tua gitu? Yes. Menurut aku penting banget sebelum jadi orang tua ya Iya sebenarnya ya, berarti ya kalau bisa ya. Kalau bisa, karena pas udah jadi orang tua, aduh kita udah Mentalnya energinya, udah, jadi kita udah siap, mentalnya udah siap. Oke. Prinsipnya sih Kak, kalau menurut aku ya terkait parenting, apalagi zaman sekarang adalah koneksi emosional antara orang tua dan anak. Itu paling penting ya. Itu paling penting. Jadi setuju. kedekatan emosi ya, bukan hanya kedekatan fisik, Iya, tapi iya, secara iya. emosional kita deket, itu yang paling penting. Kenapa? Aku suka mengibaratkan koneksi emosional tuh kayak sinyal handphone. Oke. Jadi sinyal handphone tuh kan penting banget ya. Kalau handphone nggak ada sinyalnya, nggak bisa dipakai untuk ngirim pesan, gitu ya. Pesannya tidak akan sampai. Gimana akan sampai ke anak Iya, gitu ya. dan banyak banget kayaknya orang tua yang mengeluhkan, udah dinasihatin berkali-kali, cuman kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dan aku yakin semua orang tua pasti cinta sama anaknya, tapi ternyata nggak semua rasa cintanya itu keterima oleh anaknya. Nah, itu karena sinyalnya atau koneksi emosionalnya nggak ada. Gitu. Jadi banyak banget klien-klien aku yang anak-anak tuh pasti ngerasa enggak, kayak mama nggak sayang, atau enggak kayak merasa enggak, mama tuh nggak perhatiin, nggak ngertiin Lebih aku. dekat sama yang ngejagainnya. Iya, gitu. Iya, Jadi iya, padahal kan iya. nggak mungkin nggak ada orang tua yang nggak cinta ya, Bener tapi lah, nggak iya, sampai, nggak nggak, sampai. karena sinyalnya nggak ada Sebenarnya tadi. coba aku mau korek yang ini dulu ya. Yes. Ini kenapa nih? Orang tua kan pasti sayang banget mau ngasih Iya, yang terbaik. iya. Apa karena perbedaan karakter orang tua sama anak? Maksudnya yang bikin anak Iya. nggak ngerasa nyampe dapet Iya. sinyal cinta tuh apa Kak? Yes, betul banget. Jadi karena kan kita udah beda, kita udah lupa pas zaman kita jadi anak-anak Iya, ya. Kita pas betul. udah jadi orang dewasa ya kita pakai framework orang dewasa yang mana kalau pengen nyuruh anak sesuatu pokoknya harus sekarang, tek tek tek
mentok gitu ya Oke, pace-nya. bener-bener Jadi sih. akhirnya koneksi emosionalnya agak merenggang. Jadi kalau kita bicara koneksi emosional tuh prinsipnya 2 kali ya Mhm, sebenarnya. Yang pertama tuh hangat. oke Jadi kita tuh harus hangat. Hangat tuh yang kayak gimana? Yang pasti ada kontak mata kalau interaksi, ada sentuhan kasih sayang, oke. nada bicaranya bersahabat. Aku nggak bilang nadanya harus lembut ya, karena kan Iya tiap iya orang iya. beda-beda juga Nggak tipenya. judging aja ya, Iya, udah bagus ya. Jadi nggak betul. kesannya kalau sama orang tua tuh kayak diomelin Bener, terus. kayak Oke, diinterogasi, iya kayak iya. diomelin gitu. Jadi nadanya agak kan ada orang yang tipe bicara, "Aku nggak bisa lah jadi orang tua yang lembut." Oh nggak, bukan lembutnya, tapi nada bersahabatnya. Kalau kita tipe orang tua Iya, emang suaranya tinggi dan besar, tapi kalau kata-kata misalnya kayak, kemana?" Gitu, ya asal bersahabat gitu ya, iya. eee, Oke, nggak apa-apa. nangkap Dan yang nangkap nih. kedua, Mhm. prinsipnya adalah responsif. Jadi anak kita memahami anak ini lagi butuh apa sih gitu, butuh diperhatiin, Iya, butuh apa gitu, butuh oke. dipahamin Dan itu gitu. PR banget buat ibu anak banyak ya. Iya bener, karena Kadang kita tuh harus kita ngebagi ya, iya, bener kadang tuh kita banget Kak. bener-bener kayak harus gantian yang ini Iya nih iya gitu, iya jangan iya ini iya. terus Iya gitu. iya Itu iya tuh iya. emang harus kesadarannya Betul tinggi betul ya. betul banget. Oke, Mhm itu mhm. ya jadi yang paling penting tadi berarti, emosionalnya Iya, ya. koneksi Koneksi emosional. emosional tuh mamis ya, penting banget bener. Jadi Yes. bukan waktunya berapa banyak Iya, sama anak, bukan kuantitas waktu, tapi kualitas kualitas, ya, oke. betul. Nah sekarang yang kedua, cara Mhm, bagi peran suami istri parenting tuh gimana sih Kak Wika? Jadi mmm, banyak banget nih yang, bingung apalagi yang yes. orang tua dulunya bekerja gitu, Iya mereka tuh, aware juga sama anak-anak, iya tapi suka ngerasa was-was kalau anak-anak sama yang jaga rumah terus, sama iya asisten rumah tangga iya. terus, atau sama suster terus, Mhm mhm gitu mhm. perannya tuh gimana Mhm gitu? mhm Atau mhm. buat orang tua yang nggak bekerja juga boleh, Mhm biar mhm. diajarin nih Gimana kita-kita ya? nih, heeh. Berarti ini pembagian perannya antara suami, istri, dan pengasuh. Iya Karena jujur ya, aku juga ya ketika iya kerja kan aduh kan? pasti anak sama Mbak di Pengasuh rumah. iya, heeh, gimana tuh caranya? Yes, jadi memang balik lagi ya tadi kan karena yang penting itu koneksi emosional, maka, kualitas itu menjadi sangat penting. Mhm, Walaupun ya namanya kalau kualitas mau ada kualitas ya kita harus meluangkan waktu juga, harus ada kuantitas. iya. Tapi sebenarnya gitu ya kalau secara, penelitian gitu katanya, sebenarnya nggak perlu kita tuh kalau mau bonding gitu ya Kak, Mhm, ternyata cuman kayak meluangkan waktu 15 menit. Tapi cukup. 15 menitnya fokus, artinya kita nggak ke-distract oleh kayak Handphone lah, handphone, TV, kerjaan, kerjaan. Jadi atau oke kita emang apapun. niat banget ya, kita udah Oke. niat mau bonding, taruh handphonenya agak jauh, kita ajak ngobrol, ajak main, ikutin dia lagi mau main apa. Kalau misalnya anak-anak dia, "Mama mama ayo kita main salon-salon." Ya udah kita pasrah aja diapain rambutnya. Kalau anak Iya, remaja maunya, "Mama lihat ayo kita TikTok-an yuk." Ya udah kita TikTok-an. Pokoknya oke. 15 menitnya fokus kita, follow the child's lead gitu Iya, katanya. Jadi kita ngikutin lead-nya anak oke. dan nah ini yang paling penting juga nih, Mhm. dalam kurun waktu 15 menit itu jangan disisipin nasehat, kritik, Oh, pesan-pesan sponsor, oh iya, jangan. gitu. Karena iya, begitu kita sisipin ya, itu kayak sinyalnya yang tadinya udah mau naik, Iya iya tiba-tiba iya, ngedrop gitu ya. ngedrop Tadi kayak sinyal koneksi emosional udah mau mungkin ya naik, ternyata mama ngedrop. cuman mau nasehatin aku, ngedeketin aku cuman Nah, buat gitu-gitu ya. bener. Jadi Berarti pisahin ya waktu betul banget. antara, ini kita mau menasehatin sama yang Mhm. quality time sama Iya, anak. Oke. gitu. Jadi emang harus dibedain Iya sih, waktunya. tapi berasa sih Kak kadang ya kalau pengalaman aku pribadi, Mhm. kalau aku lagi kayak ngikutin dia mau ngapain tuh Mmm. kayak keluar semua ya, tiba-tiba Iya tuh dia bener bercerita hal-hal bener. yang kayak, wow kita kaget baru tahu Iya gitu iya kan. bener kerasa ya. Justru di momen kita kayak lagi nggak kepengen niat mengulik-ngulik Kita nggak dia. ngorek, bener banget Iya, justru bener kalau banget. kita lagi serius duduk, "Ini Mhm. kenapa?" Dia malah Malah nggak cerita yes, bener bener gitu. bener Oke, jadi banget. gimana pembagian perannya nih Kak? Yes, Mhm. jadi sebenarnya kalau si tadi koneksi emosional itu harus, ibu maupun ayah melakukan hal yang sama ya, artinya memang secara rutin ayah dan ibu punya, melakukan itu. Tapi memang Sendiri-sendiri berarti ya? Sorry, sendiri-sendiri, betul. Jadi sendiri-sendiri satu ya? orang tua, satu anak. Sep Jadi ini adalah tadi yang kita sebutin 15 oke. menit itu juga one on one. Terus nggak orang, bapaknya sendiri punya waktu sendiri, ibunya Yes, juga sendiri? betul. Jadi bapak Ya, dan anak, ada terus koneksi koneksi, gitu ibu dan ya? anak, terus Oke. bergilir tuh anak satu, anak Anak kedua, 2 anak banyak jadinya baik. ya. Tapi memang, Oke. gimana sih pembagian perannya? Mhm Sebenarnya sih aku nggak tipe yang, kalau lihat literatur juga sebenarnya tidak ada pembagian yang terlalu saklek gitu ya, kalau ibu harus mhm gimana gitu ya. mhm. Tapi memang ibu tuh biasanya kan bagian yang apa ya, nurturing, ngasih kasih Iya. sayang. Ayah tuh ngajak main, itu penting. Jadi ada juga sebuah penelitian sih yang menurut aku seru juga gitu ya. Katanya kalau ibu Mhm. artinya anak tuh kan butuh, tadi ya, diisi kasih sayangnya oleh orang tua. Iya.
ibaratnya kayak di-charge gitu. Di-charge, betul, Nah, baterai ada kasih iya, sayangnya, betul. heeh. Nah, ada fast charging-nya juga, Kak. Jadi Oh kalau iya? fast charging untuk, apa ya, koneksi dengan ibu, itu adalah Oke. ketika kita peluk-pelukan, cuddling, itu fast charging buat anak. Oke. Tapi koneksi dengan ayah, fast charging-nya adalah main bareng, Oh gitu menurut gitu, tuh tips banget tuh penelitian. mamis ya. Yes, Jadi yes. diinget-inget nih, Hmm, fast charging-nya kalau sama ibu yes. peluk-pelukan sama anak, Kan buat para ayah main, main. yes, Iya iya katanya iya. gitu. Walaupun tetap harus saling Iya iya gantian juga iya. ya, Iya tapi iya fast iya charging-nya iya. Ya begitulah karena kurang mungkin lebih. gini, momen main sama ayah tuh mahal ya buat Bener anak-anak banget, ya. bener. Iya iya iya, Mhm. oke. Jadi gitu ya pembagiannya. Nah terus kalau Yes. ada, suster atau ART ini Mhm. gimana sih, apa ya, Iya. cara pembagiannya lagi juga Iya supaya iya. porsinya tuh bener nih gitu. Iya. Jangan sampai si anak ngerasa lebih deket sama yang jaga dia Yes gitu, yes, gimana tuh, Kak? betul. Makanya kalau aku sih, mengusahakan banget gitu ya, Mhm. tadi yang si 15 menit berkualitas itu, begitu kita udah pulang dari kita beraktivitas gitu ya, kitanya juga udah enak, udah ini, oke kita harus luangin tuh. Mmm, Jadi dalam satu hari, ya udah begitu kita pulang ya anak tahu, oke sama si Mbak ini udah jadi si Mbak itu tugasnya adalah menjaga ketika kita nggak ada. Tapi ketika begitu nggak kita ada. ada di rumah ya kita harus luangin deh 15 menit Iya. itu untuk berkualitas dulu Dan anak-anak gitu. masih merasa diperhatikan nih ya Iya, sama kita bener, sebagai orang tua. mhm. Iya, jadi itu sih Itu sih, karena bener-bener. kan emang pasti ada ya, kita butuh Mhm. bantuan Iya ART tuh dong, pasti mhm, ada. apalagi yang kerja, Iya, iya kan? betul. Karena kalau kitanya nggak hati-hati ada banget sih kayak anakku juga kadang, "Aku maunya sama Mbak." Wah itu udah nangis ya langsung, oke Sedih ya. harus harus bonding nih, harus kita bangun Jadi ibu koneksi. tuh harus, peka ya, pintar-pintar membaca Iya, situasi anak gitu bener ya. bener banget Harus bener cepet banget. gitu Harus ya, cepet cepat tangkap, banget, betul cepet betul. tangkep. Oke, terus, ada juga pertanyaan gini nih Kak Weekend, Mhm, kenapa sih orang tua itu mhm. harus kelihatan harmonis di depan anak? Jadi, Ah, kalau emang kita ingat-ingat orang tua zaman dulu kayaknya tuh iya. nggak pernah kita tahu mereka Iya berantem iya. atau ribut Yes gitu ya, yes. dan emang dampaknya kan bagus. Iya, betul. Katanya sekarang banyak banget orang tua yang salah karena dia menunjukkan Oke ketidakakurannya antar pasangan di depan anak, oke. dan efeknya apa bener memang Iya sepanjang itu? iya. Boleh nggak Kak kita Yes. dikasih tahu nih? Ternyata memang efeknya luar biasa ya gitu. Iya Jadi ya? kalau ngelihat orang tua, apa, bertengkar gitu ya, Mhm. mempengaruhi mereka lebih jadi gampang cemas gitu. Karena ya Mmm, pasti ya kita kalau mhm. bayangin ngelihat orang yang kita sayagi, yang orang yang mengasuh kita berantem tuh pasti kita langsung cemas, Gelisah gelisah gitu dan ya? ternyata, Mhm. eee, anak-anak itu kayak punya somehow kalau ngeliat orang tuanya berantem, ada rasa guilty feeling. Mereka kayak selalu merasa, Oh gitu "Nih ya? kayaknya karena aku Oh deh." gitu? Gitu, otomatis. Walaupun masalahnya bukan Bukan karena si tentang anak, dia, tapi mereka akan oh. selalu kayak karena kan anak-anak itu masih kita sebutnya egosentrisme gitu ya. Memang Iya ada iya iya memang iya. ada, karakteristik mereka melihatnya dari sudut pandang mereka aja. Mhm mhm Jadi mhm. mereka selalu, "Oh ini kayaknya karena aku Tapi nih." aku Gitu. pernah baca beberapa kali, Mhm maksudnya anak-anak mhm. yang merasa gara-gara dia, padahal Iya, padahal kasusnya bukan, bukan, betul, gitu. tetap akan dia mempersepsikannya itu karena dia Karena dan dia. akhirnya nah itu pasti kan kebawa terus sampai dia Iya. dewasa, merasa dirinya itu, eee, penyebab sebuah konflik, Aduh, jadi cemas, ya mhm. gitulah ya. Bahkan ada rasa juga takut mencari pasangan, gitu kan Betul, katanya bener efeknya. Jadi bener. emang sebisa mungkin apapun itu emang anak nggak boleh tahu Iya, ya bener sebetulnya ya. bener ya, Orang tua tuh punya mhm, kewajiban ya iya, buat betul menyembunyikan masalah betul di depan anak, karena betul. dampaknya cukup Yes, panjang. jadi kita perlu selesaikan, tapi Mhm, ya jangan di depan di anak depan gitu sih. Kita anak. hold dulu, kita bener pause dulu, ketika ada kehadiran anak, ya udah begitu Mhm. anak ada baru kita omongin dan kita Berarti selesaikan orang tua gitu. dulu emang hebat-hebat sekali ya contohnya. Kalau Iya, dipikir-pikir kan kita nggak pernah betul tahu, Masya betul Allah. betul betul. Yang sekarang karena kita mungkin merasa, apa ya, kayak milenial ini agak berbeda Iya, gitu ya. betul. Iya 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 iya. Oke deh kalau gitu lanjut langsung ke mami milenial deh. Oke, Kalau Kak kan bisa ngasih mmm, pesan buat mami milenial sebenarnya, parenting-nya tuh harus seperti apa? Atau mhm, kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh para mami milenial gitu? oke, Biar kita bisa berbagi sama-sama nih mamis gitu yes. ya, boleh dong? Oke, Mhm, mungkin kaitannya sama tadi di awal ya, mhm, kayak karena kita mungkin dulu nerima sebuah pola asuh dari orang tua, banyak mungkin hal-hal yang kita, "Aduh, kayaknya aku nggak terlalu setuju nih sama bagian ini dari orang tua." Tapi karena kita juga nggak tahu harusnya gimana, akhirnya kita misalnya gini, contohnya dulu orang tua kita strict banget mhm, gitu ya, dan kita nggak suka sebenarnya orang tua yang strict banget. iya. Akhirnya kita ke anak kebalikannya tapi juga jadinya ekstrim gitu, kita sangat Sangat iya, membebaskan gitu kan, iya cenderung kadang iya iya. kayaknya gitu ya kalau di milenial tuh Heeh, gitu. mhm. Karena reaksi dari
nggak Inner child dong ya? iya, inner Berarti child balik masuknya inner child lagi, lagi ya? betul. Oh Jadi gitu. ketika kita, sebenarnya tidak, apa ya, melakukan healing ya dengan Mhm. tepat gitu ya, healing-nya nggak efektif, kita cenderung, "Aku nggak mau jadi kita nggak mengulangi sih, tapi nggak mengulanginya juga di kutub Penolakan yang kutub yang iya ekstrim juga iya, jadinya. Dulu berlawanan sangat arah strict banget iya, gitu. bertolak belakangnya banget, ekstrim, yang juga akhirnya Mhm. efeknya kan nggak bagus juga gitu, terlalu Mhm. membebaskannya tuh nggak ada batasan gitu, Iya. terlalu memanjakan jatuhnya, kayak gitu sih. Mmm. Mungkin itu, atau juga justru ngikutin nih, strict banget. Karena kan era sekarang kan kita sosial media ngelihat ya, Kak, ya, betapa, Iya. wah, anaknya si ini udah bisa Oh ini, iya, wah, kayaknya jadi banyak kayak tiger ngerasa moms ya, bener 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 heeh. bener. Terus langsung ngerasa, "Ini anakku kenapa nih, kok belum nih, Iya, salah nggak belum ya? nih, Apa gitu. yang Akhirnya salah kita ya?" terlalu nge-push, kita terlalu, fokusnya pada, output-nya, terus pada kompetensinya, padahal kita lupa tadi nih, yang paling penting adalah fundamental ada koneksi emosional, itunya jadi Gitu. lupa. Itu Jadi sih. sebenarnya koneksi emosional tuh kalau udah terpenuhi insya Allah aman ya? Iya, betul banget. Sebetulnya ya? Sebetulnya, karena kayak sekarang kan, ya itu ya, pengaruh media sosial pada anak-anak kan juga luar biasa. Kalau koneksi emosionalnya tuh nggak deket, orang tua sama Mhm. anak, kita tuh menjaga anak tetap di koridornya akan lebih sulit Sulit, ya. iya. Mhm. Kayaknya kalau dari, nggak tahu ya kalau aku salah ya, Kak, Mhm boleh mhm. dikoreksi. Maksudnya kalau kesalahan banyak milenial itu karena kurang waktu, Mhm. cenderung dengan bukan ngasih emosional ininya, koneksinya, malah kayak ngasih keperluan, kebutuhan apapun yang Materi dikasih gitu ya? materi, lebih ke Mhm materi, mhm. betul. Iya iya Padahal iya iya itu iya. nggak betul juga Iya iya ya, iya, setuju gitu kan setuju setuju. ya. Balik lagi kadang itu inner child juga ya, Kak, karena Iya. mungkin dulu ya untuk beberapa case kayak gitu Mhm mhm artinya mhm. ketika dulu dia nggak dapet itu gitu ya, Iya, sekarang dia nggak mau anaknya sampai pengen. kekurangan sama sekali, tapi jadinya juga Mhm, ekstrim, mhm. anak misalnya ngilangin barang langsung diganti Diganti lagi iya, gitu, padahal yang nggak kayak baik gitu, ya. mhm. Atau kadang juga gini Kak, kadang Mhm. tuh, katanya nih kita sering ngomong, "Aku nggak mau ngelakuin apa yang orang tua lakuin ke kita." Cuma secara nggak sadar karena kita nggak tahu pola asuh lainnya, otomatis keulang lagi Ah, gitu. betul Bener ya? banget, betul, setuju Bener tuh banget, Kak, jadi bener otomatis banget. gitu. Otomatis, karena kita kan Heeh. belum punya alternatif Iya, lain, inputnya nggak banyak input-nya ya, nih gitu. bener Balik lagi banget. berarti belajar Harus belajar parenting. parenting, Jadi yang gitu. buruk diperbaiki Iya, gitu ya, yang udah baik yes. Iya ditingkatin. iya, Jadi bener banget. jangan apa ya, denial Iya. semuanya, akhirnya takutnya nanti nggak baik Ih, bener jadinya. banget, Oke. setuju. Nah, terus ada juga Mhm. nih masalah mental nih Kak, kan. Yes. Katanya kan ibu, mamis nih terutama newbie nih, para mami newbie nih mentalnya kan kena banget nih katanya nih mental health-nya. Iya 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 iya, setuju. Dari baby blues-nya Ya lah gitu dan lain-lain ya, gitu. Sebenarnya gimana sih cara paling efektif mhm, untuk menjaga kesehatan mhm, mental para mamis? mhm Dari mhm, mulai yang mami newbie anak baru satu sampai yang udah mhm, anak banyak. Maksudnya yes. ada nggak sih kayak, rahasianya Iya gitu ya, iya supaya si ibu tuh cenderung nggak kehilangan jati dirinya gitu, iya iya. supaya nggak apa ya, ya psikologisnya terjaga lah Iya gitu. iya iya, oke. Kalau yang efektif gitu ya, Mhm untuk mhm. kita tetap stabil lah, menjaga stabilitas kesehatan mental itu, kita perhatikan yang namanya human needs. Jadi human need Oke. itu, kebutuhan manusia itu ada piramidanya tuh, Oke. Kak. Nanti kalau misalnya, teman-teman apa, thank you mami mau ngecek, Tuh mamis. kebutuhan apa, human needs by Maslow. Jadi nama teorisnya tuh Oke, Maslow, tuh boleh MASLOW gitu, dicatat tuh, mhm. oke. Human needs-nya Maslow, nah bisa Mhm kelihatan tuh itu ada piramidanya, ada yang dari mhm paling dasar mhm. sampai yang paling atas. Nah yang paling jadi kita harus penuhin tentu dari yang mulai paling dasar dulu. Nah Oke, paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, jadi kayak makan yang apa ya, yang yang sehat, sehat, bernutrisi, iya, makannya teratur, makannya cukup, mhm. tidur yang Nah itu cukup, kadang di situ aja air udah nah dari situ kurang. aja kadang kan udah kurang ya, Kak. Oke, Sementara kita salah, persepsi, kita ngelihat orang sekarang kan self care itu healing, iya jalan-jalan, bener, beli dikit-dikit barang, dikit nah, heeh, jadi jalan-jalan. seolah-olah, oh kalau self care itu harus kayak gitu, mencintai diri itu bentuknya gitu. Padahal
tiap orang kan kebutuhannya Beda-beda. berbeda. Cek dulu deh yang paling dasar, itunya aja udah terpenuhi belum? Gitu ya. Jadi itu yang harus kita penuhi, yang dasar dulu Oke. fisiologis, lalu yang berikutnya memang ada kebutuhan security nih. Security apa? Security dalam hal relationship, security dalam hal financial, gitu. Baru habis itu ada kebutuhan untuk kita connect sama orang kayak Nah itu sosialisasi. yang kadang suka ke-skip Nah, ya. betul. Kita saking udah sibuk Jadi banget as pada a nggak ada mom, waktu, kadang sebenarnya harus iya, diadakan ada ya, diadakan waktunya tuh harus kok. diadakan, Bener bener-bener, banget. entah Tapi buat keluarga, iya, temen. bener banget. Iya iya Gitu, iya. baru nanti ke kebutuhan ini, aktualisasi diri gitu. Oke. Kita kan tiap orang tuh punya potensi ya Kak, yang Bener bener pengen bener. mereka kembangin. Nah itu juga kalau nggak Iya. terpenuhi, kadang sebagai moms tuh ngerasa ada yang kurang Iya gitu. iya iya iya. Cuma kayak kayak Kak Konita kan aktualisasi Aduh. diri gitu, karena itu sebuah kebutuhan pasti. Gitu ya. Iya, atau kadang kalau aku ya Kak, Mhm, pribadi, yes. dengan masih melakukan hobi-hobi aku zaman dulu, Iya, itu aku bener ya. ngerasa kayak bener-bener biar aku nggak hilang gitu, Iya iya maksudnya iya iya kayak iya iya, bener 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 ngingetin banget kita bener kayak banget. masih jadi, Yes. apa ya, anak-anak mungkin Mhm atau mhm. gitu nggak sih Kak? Kadang kan Mhm aku mhm. suka entah ngegambar, entah Ya, pokoknya kreativitas apapun deh gitu. bener banget. Itu tuh udah cukup healing gitu buat Yes. kita para Iya. ibu anak Iya 4 gitu. iya bener, Bener connecting ya? with our inner child self Iya gitu ya, ya, bener itu ya. penting banget Kak, Iya iya karena iya itu kan iya. sumber kita kreativitas Iya, kadang juga, kita naluri jadi aja kita ngikutin iya ngikutin bener, kayak, "Aku pengen ini deh, pengen" mhm kalau malam-malam mhm sendirian, mhm itu mhm. udah seneng aja ngegambar kek, entah Lucu atau ya, apa. iya bener sih, itu bagus banget Emang kok para Kak. mamis pun juga masih punya ini ya, sisi anak-anak kan? Iya, Masih dan butuh masih kan? butuh gitu, karena kan iya katanya gitu Mau anak ya, berapa pun anak-anak ya. berapa pun gitu, karena kan kalau kita inget anak-anak tuh kan identik dengan happy, ya Happy udah jadi kalau kita betul, melakukan masa-masa nggak ada iya, jadi beban ketika gitu kita melakukan kan. aktivitas yang dulu kita suka main pas Iya, anak-anak tuh otomatis kebawa, iya ya, heeh stress heeh, release iya gitu stress ya. release, bener. Oke oke, Jadi aduh kita harus temukan baik. lagi ya. Iya, betul cari sendiri. Apa? Nah, terus kalau cara ngenali psikologis ibu nih, Mhm misalkan memang ada yang bermasalah gitu mhm, ya, mungkin buat para mami di sini yang masih bingung aku tuh perlu ke psikolog nggak gitu ya. yes, Kapan sih mengenali, mhm, seorang ibu tuh kalau memang harus udah perlu psikolog gitu, yes. biar mereka tuh nggak maju mundur gitu Iya ya. iya Kadang iya, kan ngerasa kayak, ya emang semua ibu ya memang stres mhm gitu, emang mhm, banyak betul stressful banget, banyak betul betul, kerjaan. Cuman kadang jujur emang ada ibu-ibu mhm yang perlu bantuan mhm, kan, betul bantuan yang lebih profesional betul, gitu kan. Nah, sebenarnya kapan sih seorang mhm, ibu tuh kalau emang kayaknya gue perlu psikolog deh, yes, itu kalau udah kapan tuh Kak oke. Wikan? Pertama sebenarnya gini Kak, Mhm, jadi kalau kita bagi sebuah, apa ya, populasi masyarakat gitu ya, kita bagi ke 3 balik lagi nih sebuah piramida lagi, paling bawah nih oke. anggap aja yang paling banyak tuh, kelompok orang-orang yang mungkin momis yang, sebenarnya nggak ada punya masalah, kita semua pasti punya masalah ya, tapi Iya, cenderung ya nggak terlalu bermasalah lah gitu. bermasalah, iya, heeh. Atasnya populasi yang lebih kecil lagi yang udah mulai bermasalahnya tuh udah mulai cukup mengganggu. Mhm, Yang paling atasnya udah kritikal banget nih, yang udah sampai mengganggu banget fungsi-fungsi dia, peran-peran dia tuh udah, sangat mengganggu. mhm. Ternyata sebenarnya yang paling butuh, intervensi psikologi itu yang paling dasar justru, yang si Oh orang-orang yang iya? lagi nggak yang kita nih, Oh cie iya? kita nih Oh pede iya banget ya. Kak, itu betul? Iya, kenapa begitu? Supaya kita Oh, nggak sampai jadi naik level ke yang tapi yang paling atas bermasalah. juga harus Udah diselamatkan pasti, itu dong? pasti. Jadi itu mah udah pasti ya, satu 2 tuh Oh, udah pasti, udah pasti, tapi nah, heeh. yang bawah nih ternyata juga sangat baik kalau mendapat Oke, bantuan kayak psikolog. mencegah lebih baik daripada mengobati gitu Iya, ya? sebenarnya Jadi kayak kalaupun gitu. diobatin dikit gitu, masih dikit Gitu. oh Diobatin oke. dikit, terus dia jadi udah punya tools pribadi untuk, "Oh next kalau aku stres harus gini," Iya, gitu. Jadi kalau ada menjaga dia tetap stay di di kelompok yang situ, jadi bawah, problem lebih gitu. berat pun dia udah ada Iya, toolsnya, udah bener tahu, oh banget, gitu. gitu. Berarti sebenarnya ya kalau kapan pun ngerasa Kapan kayak pun udah butuh kapan temen pun. ngomong Iya, gitu ya Kak bener ya, banget. kayaknya aku udah harus ada Yes. yang aku share Mhm nih gitu mhm ya, mhm mhm. nggak Nggak harus harus nunggu. nunggu masalah Betul. berat, lebih baik ke psikolog Iya, aja. gitu. Oke, Aku pun sebenarnya sebagai psikolog ke psikolog juga. oh Jadi iya? iya, jadi pokoknya aku Padahal sangat Masya Allah Kak Wika suaminya pun juga psikolog loh ini pasangan psikolog semua masih ke psikolog iya, juga? karena tetap ya psikolog Oke, adalah manusia ya, betul tuh heeh. mamis. Jadi nggak Oh apa-apa aku gitu, soalnya, aku pengen tahu Kak, sebenarnya kalau sekarang ya kita ngomong tahun 2025, apakah masih cukup tabu nih ke para mhm, mamis di Indonesia itu kalau ke psikolog atau iya udah mulai ada peningkatan atau iya. gimana Kak? Yes, kayaknya sih udah mulai ada awareness-nya meningkat ya Alhamdulillah sepertinya. ya. Walaupun stigma itu masih ada, stigma itu masih Mhm, ada, cuman memang mhm, mulai berkurang. Orang udah lebih aware tentang pentingnya kesehatan mental gitu oke, ya. Dan ya salah satunya aku juga selalu mensosialisasikan bahwa it's okay ke psikolog gitu. Seorang iya psikolog pun ke psikolog justru iya, penting karena kan kita penting. nampung masalah orang ya. Kita pun jadi harus punya outlet untuk
kita ini. It's Pokoknya okay not to be it's okay. okay. It's okay not to be okay, bener banget. Dan Betul. it's okay to seek for help karena justru dengan kita meminta bantuan menunjukkan bahwa kita berani ya, Iya, kita dan kita kuat kayak gitu berarti loh. nggak sih, Kak? Oh Maksudnya ya, menghargai diri sendiri nggak sih? bener Kadang banget. kalau ketemu sama ibu-ibu yang maksudnya udah problemnya udah banyak Iya, banget, kadang iya, aku tuh suka bertanya-tanya maksudnya kenapa harus nunggu sampai iya, seini gitu kan? betul. Maksudnya hargai dirimu lebih Iya, dong gitu, bener, kayak sedih ya nggak sih? setuju banget, Jadi Kak. tuh Mamis, nggak usah nunggu masalah Nggak banyak usah. ya, masih di Mhm, dasar pun kalau memang butuh ya, teman ngomong, ngomong mhm, sama yang ahli gitu betul. ya. Oke, next nih Kak Wikan. Yes. Ini juga ada isu fatherless nih ya. Hmm, Katanya nih berapa kali nih aku denger Indonesia darurat bapak-bapak katanya iya. gitu kan. Isu fatherless lah, Iya. terus father issue, father Hmm, hunger gitu ya. mhm mhm. Itu bener nggak sih Iya, segitunya di Indonesia gitu dan kenapa dan mhm. bagaimana seharusnya Mhm mhm mhm. gitu? Kayaknya memang begitu ya, kalau kita Mhm. lihat di artikel-artikel, mungkin kayaknya mereka udah melakukan survei juga, memang kayaknya kaitannya sama patriarki ya, kan budaya Iya, kita kan memang masih kental seperti ya. itu, masih cukup kental. Jadi ya udah ayah itu cukup, bisa si Mmm, kepala keluarga ini mencari menafkahi, nafkah ya. gitu ya, nggak usah deh ikut misalnya ngurusin anak. Padahal gitu ya, kayaknya Mhm. dengan tantangan zaman yang sekarang, butuh banget ayah karena Eee, tadi salah satu apa ya, balik lagi kalau ibu kan kita tuh lebih yang ke nurturing, kita lebih menanamkan bibit-bibit anak tuh, stabil apa ya, terisi apa ya, rasa kasih Rasa kasih sayangnya, sayangnya ya, dia pokoknya yang merasa kelembutan dicintai, gitu ya, kelembutan. emosional. Sementara kalau bapak-bapak ini memang, eee akan sangat baik dalam mengembangkan apa, disiplin, toughness, terus Mmm, apa, resiliensi gitu ya. Walaupun nggak saklek ya, artinya mama pun bisa melakukan itu, ayah, tapi iya, ada cirinya lah gitu kalau dan laki-laki tuh kayak sosoknya gitu. kan lebih Sosoknya memang kan mhm, pemimpin gitu ya. mmm, Nah, jadi ya udah dampaknya kita bisa bayangin nih, takutnya anak-anak, generasi sekarang jadi apa ya, kalau mau ininya mungkin jadi lebih takutnya lembek, lembek, iya, nggak generasi stroberi tough, katanya iya ya, katanya gitu kan. mhm, Jadi, ya gitu karena ibu tuh kan kita lembut, kita nurse, jadi mereka ya udah takutnya kurang nih drive untuk, iya, tadi apalagi buat anak laki ya, ketangguhannya, berarti ya, iya bener lebih banget, double-double kebutuhannya dibanding anak perempuan. iya, Tapi kan anak perempuan juga butuh banget, maksudnya, dampaknya panjang nanti ke depan kalau yes. anak-anak perempuan yang deket sama ayah, Iya, sama yang gak deket, betul gitu kan, betul, bener ya, Kak? bener ya, apalagi kan kalau ya tadi ya dalam kaitannya membina hubungan, Mhm, nanti mencari pasangan, pasti kan si ayah ini menjadi sosok laki-laki pertama dalam hidup si anak bener, perempuan, dia iya. mengembangkan, "Oh, sosok laki-laki tuh seperti Seperti ini." ayahnya, Aduh, standarnya tuh udah iya, dan kebayang kalau di-set. misalnya nggak ada, dia nggak punya standar itu, dia dalam memilih pasangan juga akhirnya penilaiannya nggak memadai. Iya, Ya udah gitu ya, nanti karena kan kita juga tahu ya, kita mau mendidik anak-anak yang hebat, yang bahagia, pasti harus kita dan pasangan happy. Nah, kalau bener. kita milih pasangannya udah salah, tanda kutip Iya, udah salah, mhm, nanti kitanya nggak happy secara psikologis, ke anak juga pasti, jadi iya, turun-temurun gitu ya, ininya, betul efeknya gitu. betul, Mhm. gitu Jadi emang ya. kalau fatherless tuh, ya itulah efeknya cukup, Iya sih, panjang. panjang dan kasihan ya anak-anak yang tanpa sosok ayah ini. Iya. Nah sebenarnya kalau memang nggak ada, mungkin Hmm. ayahnya memang sudah nggak ada Mhm, atau apa tuh perlu nggak sosok ayah ini digantikan dan apakah cukup kalau iya hanya iya, digantikan dengan seorang ibu mhm gitu? mhm. Tetep biasanya kita memang kalau, ada kasus seperti itu ya, kita menyarankan si ibu untuk, eee, ada nih sosok figur laki-laki yang stabil, yang ada di Mhm, hidup anak itu. oke. Misalnya boleh kakek, Kakeknya om atau gitu ya. kakak ya, omnya, Iya, pamannya ya, pamannya gitu, mhm, yang mana cukup bisa dijadikan panutan gitu, terus, stabil lah, artinya memang secara rutin mhm, anak itu ada waktu, bersama sosok laki-laki tersebut gitu. Jadi oke. memang dikondisikan seperti itu. Memang butuh ya, Memang butuh. berarti ya, Iya, bener sekali. mmm, Kalau misalnya yang masih ada bapaknya, tapi mhm, misalnya bapaknya kurang terlibat, ya memang kayaknya mau nggak mau kita pelan-pelan mulai ada diskusi gitu ya sama harus ya, suami. itu Harus mamis harus sih, banget, karena efeknya panjang banget, efeknya bener panjang. bener,
Tapi kan ya kita harus sabar ya, kadang kalau sama suami kita nggak bisa berekspektasi gimana, tapi pelan-pelan kita mungkin ajak ngobrol gitu pentingnya. Kasih artikel biasa kalau di DM share-share gitu ya. Langsung kode-kode ke suami ya. Kode-kode, betul. Oke, karena memang sepenting itu ya, nggak buat anak perempuan, buat anak laki gitu ya. Iya. Dan memang di riset katanya banyak, maksudnya anak-anak yang bermasalah ternyata mereka itu fatherless gitu. Jadi sedih banget ya. Yes. Dan ngebayangin perasaan ibunya juga kayak aduh gitu. Kerasa Ibu kayak lagi nih yang berjuang kena sendiri ya. sendiri, bener-bener. Memang itu Jadi, kayaknya problem yang sangat umum ya. iya, terjadi. ibu tuh harus kuat gitu. Iya. Padahal ayah harus lebih kuat. Iya. Aduh, ya itulah, ibu ngerasa kayak udah ngerjain semuanya. Iya, gitu udah ya, terlalu multitasking gitu banget. ya. Jadi para ayah, ayo dong gitu ya, buat ngasih contoh anaknya aja 15 menit itu ya, sehari harus minimal banget ya. Benar-benar. Oke. Setuju. Nah, terus juga masalah sebenarnya isu gentle parenting tuh juga banyak pertanyaan nih, Kak Wikan. Yes. Di Indonesia tuh banyak gak sih para mamis yang ngikutin isu gentle parenting ini? Kayaknya kan itu barat ya. Kita kan masih negara timur gitu. Coba udah mulai denger nih gitu. Gimana sih Kak itu? Nah, mungkin perlu agak kita samakan persepsi dulu sih Kak. Artinya gentle parenting tuh kayak, nah betul. Jadi kayaknya ada miskonsepsi juga nih. Gentle parenting itu kayaknya dipersepsikan sebagai pola asuh yang sangat free, iya benar. Padahal kalau misalnya di beberapa teori barat ini, gentle parenting itu kan kayak payung besarnya gitu ya. Tapi kalau banyak teori-teori bikin yang teori sudut pandang yang spesifiknya, ada yang positif, kita sebutnya positive parenting, ada yang aduh lupa ya, ada yang bilang pokoknya macam-macam lah penamaannya, betul. Tapi di dalam tiap teori itu sebenarnya tidak ada yang mengatakan bahwa pola asuh itu bebas gitu. Makanya aku juga ini kayak gentle parenting yang akhirnya sekarang agak berkembang ini. Kan kalau yang viral kan bener-bener yang kayak anak sampai ada contohnya tuh di artikel marah di supermarket. Itu sih bukan gentle parenting. Bukan ya. Bukan, bener. Lebih ke gak dapet parenting sama sekali gitu. Bener, karena bahkan dari teori kalau kita di psikologi kan belajar teori-teori yang udah jadul gitu ya. Yang barat maupun yang ada dengan timurnya juga ya. Sama kok dari dulu dibilang yang paling ideal itu adalah parenting yang kombinasinya itu struktur dan secara kehangatannya itu memang sama-sama tinggi. Artinya orang tuanya hangat juga gitu ya ke anaknya, responsif juga terhadap kebutuhan emosi. Di sisi lain juga tinggi strukturnya, maksudnya di rumah tuh ada regulasinya, ada strukturnya gitu. Bahkan kalau kayak gentle positive parenting yang kita sebutkan, mereka punya prinsip namanya firm and kind. Jadi memang baik dan tegas gitu. Jadi makanya kayak mungkin apa gentle parenting yang orang pikir sekarang tuh karena dari namanya aja gitu. Namanya gentle parenting. Padahal sebenarnya enggak sih gitu. Tetap harus ada ketegasan itu ada. Sebenarnya kalau di kita Islam kan ya yang paling sempurna kan Rasulullah ya. Maksudnya memang yang dengan kelembutannya, tapi tegas juga. Bener. Bilang jangan sama anak juga it's okay gitu kan. Sekarang kan katanya jangan bilang jangan sama anak. Itu gimana tuh Kak? Jujur kalau aku pribadi tidak relate ya. Aku juga enggak. Aku juga dan ketika aku akhirnya baca-baca teori itu enggak ada juga sebenarnya sih yang bilang begitu. Iya kan? Iya. Sebenarnya agak enggak make sense loh. Cuman kita kan bingung ya. Kok psikolog sekarang jangan bilang tidak sama anak. Iya. Walaupun mereka menyarankan gini. Jadi jangan berhenti di jangannya gitu. Jadi jangan ya nggak apa-apa kita bilang jangan, tapi kasih solusi dong. Kasih solusi dong. Jadi yang bolehnya apa gitu. Dan juga sebenarnya ada mereka melakukan penelitian gini sih Kak. Jadi kalau kita fokus kayak jangan lari, nah yang keluar nanti lari. Karena kan katanya gini, coba deh cek di search engine misalnya gitu ya, di Google apa di mana, tulis don't run, yang keluar malah orang lari misalnya gitu. Sebenarnya secara itunya make sense ya, sistemnya ya di otak anak gitu. Jadi kalau bisa kita kayak jalan gitu. Tapi kalau kita udah kebiasa pakai jangan lari ya, jangan lari, jalan gitu ya udah gitu. Aku juga sering dengar tuh Kak tips, maksudnya jangan cuma sekedar ngelarang anak dalam hal apapun. Misalkan jangan main game gitu ya, tapi kasih aktivitas dong gitu. Bener kan, solusinya apa? Kadang para mamis nih suka ngelarang tapi gak ngasih solusi, jadi anaknya kan bingung, kerangki sendiri gitu kan. Terus aku ngapain ma gitu, aku bosan ma gitu. Tepat banget, nah kalau tips ini deh, aktivitas
apa sih sebenarnya kalau zaman sekarang? Dulu kan kayaknya nggak usah dikasih tips iya, ya, benar nggak ada benar gadget benar karena banget. anak-anak wah main apa aja gitu. Tapi Yes. sekarang kan apalagi kita di kota ya, Iya. nggak bisa yang anak-anak main ke lapangan dengan bebas. Sebetulnya Yes, kalau yes. anak lagi rewel nih Kak, aku bosen mah, aku bosen. Itu apa sih yang harus dilakuin sama kita para mamis? Yes. Biar nggak Sebenarnya gadget-gadget langsung iya, gitu kan? benar-benar. Aduh, aku pun ngalamin sebenarnya Iya pasti ya. kan? Dan yang aku temui gitu dalam Mm-mm. pengalaman aku sendiri adalah ternyata mau mainannya apapun gitu ya, Kak. Oke. Mau kita ngasih mainan semahal apapun atau yang dia udah emang minta terus kita beliin, kalau dia mainin sendiri paling cuma bertahan Iya, berapa sih, seminggu gitu iya ya, habis itu betul, lupa. betul. Tapi begitu kita main bareng, nah itu tuh beda banget gitu mereka Iya. dapat. Tapi kan effort ya gitu, paham gitu. Jadi memang ya balik tadi, kita pakai prinsip si 15 menit itu. 15 Kita menit itu ya. oke 15 menit ini Oke. aku temenin main gitu ya, main Mm-mm. dulu, ya oke mama temenin ya 15 menit, abis itu main sendiri ya gitu, nggak Oke. apa-apa gitu. Jadi Jadi main apapun main ya. apapun sebenarnya sih Atau gitu, nonton bareng nonton bareng sekali-kali sekali-kali juga gitu nggak ya. apa-apa, yang penting kehadiran membersamai itu Iya, sih iya, yang iya, penting. iya, iya. Atau kadang nyuruh anak bantuin aktivitas kita Iya, gitu. benar, benar. Tapi itu berarti berbeda dengan yang quality time Oh tadi beda ya? Karena kalau Oh quality beda time, nih. iya, karena kalau quality time 15 menit dia ngikutin kita, nah langsung nggak berkualitas kata dia. Oke, aduh dikasih tugas lagi. Tugasnya gitu. Jadi kalau Beda nih mamis kalau yang quality ternyata. time kita ngikutin mereka. Iya, mereka yang ngelit ya. Mereka yang nge-lead, Oke, betul itu banget. poin Itu poin pentingnya. penting. Nah, sekarang kita ke gadget nih. Oke. Ini juga seru banget. Aduh ya bener banget lagi. Jadi gimana nih Kak? Para mamis nih Yes. udah bingung nih masalah gadget kayak Ya. screen time tuh sebetulnya mulai umur berapa? Iya, iya, iya. Sebetulnya tuh tiap hari boleh nggak? Kalaupun boleh tuh minimal maksimalnya berapa jam Yes, gitu? oke. Boleh nggak sih diceritain nih Kak? Oke, boleh. Kalau kita misalnya pakai panduannya tuh APA biasanya ya, American Psychological Association. Oke. Mereka bilang memang kalau 0 sampai 2 sebaiknya tuh nggak terpapar Sama sekali ya. sama sekali. Oke, itu Kecuali ya bagus. harus ada video call misalnya gitu sama anggota Oh keluarga. iya, cuma ya bukan udah nggak nonton apa-apa, bukan nonton YouTube gitu YouTube. ya. Tuh mamis 0 sampai Yes, 2 0 kalau sampai bisa 2. jangan sama sekali clean gitu ya. Clean. Oke. Nah, 2 sampai 5 gitu ya, atau 2 sampai 6 biasanya itu boleh 1 jam. Oke. Tapi memang kita harus sortir tayangannya yang memang berkualitas dan 1 jamnya itu kita dampingi. Bukan ditinggal Bukan gitu ditinggal. aja. Dan juga kalau bisa 1 Oke. jamnya nggak straight tapi kita jeda-jeda ya Oke. gitu. Per Iya, 15 iya, menit iya, Kak, iya. 30 menit. Oke. Itu. Kalau selepas itu memang nggak ada lagi aturan yang terlalu ajeb Selepas 6 usia tahun 6 tadi. tahun, oke. Jadi begitu anak udah SD nih, Iya. biasanya kan mereka juga belajar di sekolah aja sekarang udah pakai Udah gadget. iya, betul. Jadi paling ada sih yang mengatur gadget yang untuk entertainment. Nah, biasanya dibatasi 2 jam maksimal. Tapi balik Iya. lagi harus terkurasi. Atau kadang main PS nih. Atau main Kayak, PS. iya, kan anak cowok Ya kan kalau main mau 2 PS jam. nih, 2 jam berarti maksimal Yes, jadi ya. 2 jam itu kalau mau dibagi-bagi tuh, sejam Iya, untuk PS, sejam. sejam kalau mau. Jadi Iya. 2 jam udah akumulatif ya maunya ngapain. Ntar 2 jam main PS, 2 jam TV. Jadi Sama total aja banyak ya. Nah, sebenarnya gimana sih biar anak tuh gak kecanduan gitu loh Kak? Iya, Maksudnya iya. di era sekarang ini masalahnya aktivitasnya juga nggak banyak Iya, ya. iya. Maksudnya kalau kita mau tuh bener-bener harus yang liburan, weekend, pergi kan Iya, gitu iya. kan. Cuman yang di rumah hari-harinya nih ketika hari sekolah, Mm-mm. let's say pulang jam 2, jam 3. Iya. Sebenarnya anak-anak tuh cukup bingung dengan Iya. ngapainnya, apalagi Ngapain. kita belum pulang kerja Benar, misalkan. benar Nah, itu banget. tuh gimana sih Kak caranya biar nggak kayak gadget terus gitu tuh? Benar. Kita juga harus memanfaatkan teknologi ya, kayak Iya. apa sih apa namanya, screen time controller, parent Iya, control yang itulah bisa ya, dikontrol yang bisa dari dikontrol. Itu aku handphone, juga pakai iya. banget. Jadi Oke. supaya Pakai aplikasinya apa tuh Kak? Boleh dibocorin nggak? Family Link. Tuh Family Link. Oke, buat Jadi para mamis tuh. iya, kita downloadin di gadgetnya anak, di kita juga. Jadi ya udah begitu 2 jam akan nggak bisa diakses tuh si Iya, aplikasi udah maksimal YouTube ya. itu dan sebagainya dan lain-lain kita bisa pilih. Nah, Mm-mm. dan juga memang kalau misalnya kadang kalau handphone tuh agak lebih susah untuk kita kontrol ya Kak ya. Iya, Karena kan kalau handphone tuh mereka makainya sendiri. betul. Tapi kalau misalnya di apa namanya TV mungkin agak lebih Lebih gampang. terpantau dan Mm-mm, sebagainya. mm-mm. Pokoknya kalau supaya nggak kecanduan sih sebenarnya kita ikutin yang rules yang APA tadi gitu ya. Oke. Dan memang mau nggak mau kita 2 pikirin jam. tuh Kak, misalnya kayak
aduh pulangnya masih jam Ngapain 2 ya? Iya, kan ngapain, itu PR mau banget kita loh, PR, bener PR bener. banget. Kita harus sediakan memang aktivitasnya, entah itu Mhm, les, tapi les yang sesuai minat ya, misalnya jangan les iya. pelajaran lagi gitu kayaknya. Oke. Jadi misal anaknya kayaknya tertarik apa nih, apakah Iya ya, jadi gambar? hobi anak ya Iya buat betul, mau nggak dikembangin. mau kayak gitu. Jadi sebenarnya, nggak apa-apa kan dengan kita ngebanyakin aktivitas? Mhm Maksudnya kadang mhm, kan ada orang tua yes, yang, "Aduh kasihan banget kasihan. udah pulang sore masa ada les Mhm lagi, mhm, ada ini lagi." Cuman jujur mhm juga kasihan kalau mhm, gadget aja, maksudnya jadi betul, kayak nggak nambah ilmu juga, bener nggak nambah, banget. apa sih namanya, bakat dia Skill juga, iya, skill, kasihan kan kasihan, gitu. Jadi bener. sebenarnya nggak apa-apa aja kan Nggak kalau apa-apa kita penuhin selama aktivitas selama anaknya yes, enjoy, selama anaknya enjoy. Jadi iya makanya kuncinya kan? anaknya harus berminat gitu, harus tertarik. Jadi mending kalau suka apa ekskul-ekskulnya gitu ya Betul dikembangin, betul, itu sih. dipadetin berarti it's okay ya It's okay. jadwalnya. Jadi ya, oke sampai rumah selesai les, emang capek mau gadget, ya udah tapi kan emang waktunya udah tinggal sedikit, Iya, habis itu udah maghrib, makan dan sebagainya, oke istirahat, oke baik. gitu. Lanjut lagi nih Kak Wikan. Yes, Ini para mamis tuh juga banyak yang galau ketika mhm, dia kepingin ngeboardingin anaknya. mhm. Jadi, mungkin berbagai macam tujuan Yes ya. yes yes. Ada yang buat melatih kedisiplinan mostly ya, biar Mhm anak mhm mandiri, biar mhm disiplin gitu mhm kan. mhm. Ada juga yang pengen ke agamanya juga, Oke, mungkin di pondok pesantren gitu ya, supaya yes. dapat ilmu yang lebih, mumpuni gitu, yang Mhm lebih mhm maksimal. Sebetulnya ada mhm nggak sih kalau di psikolog, mhm mhm waktu atau umur yang paling mhm ideal untuk mhm ngelepas anak kita boarding gitu? mhm mhm. Oke, kalau misalnya kita bicara dari segi psikologi gitu ya, Oke. sebenarnya kan yang paling penting banget anak itu masih terkoneksi sama orang tua itu Mhm di usia dini, mhm. gitu ya, 0 sampai 5 tahun. Oke. Jadi itu, kalau Golden age itu ya itu golden ya? age itu Iya, ya. Nah, heeh. makanya kalau sudah di psikologi di usia 6 tahun atau usia SD ini 6 sampai 12 itu di usia SD, mereka punya tugas penerbangan yang kita sebut industrial. Jadi anak tuh mengembangkan berbagai macam, skill, Iya, pengetahuan di situ. heeh. Yang mana sebenarnya nggak tidak bertentangan juga kalau kita mau masukin boarding selama si Oke. boarding-nya itu selama catatannya berarti di 0 sampai 5 nih kita bondingnya udah oke banget gitu Mhm. ya, terus kita memang kita lihat si, boarding school-nya ini bisa menawarkan aktivitas-aktivitas yang, bervariasi, Iya bisa ngasah iya iya. skills gitu sebenarnya juga nggak ada masalah. Harus bener-bener survei ya, Tapi harus Mamis, survei ya, banget betul, jangan gitu. apa kata orang, Betul, kita ikut-ikut. harus cek Kita langsung, yang tahu kebutuhan rasain, anak kita. bener, Iya 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 gitu. iya. Kalau di SMP, Mhm. itu kan tugas perkembangan mereka mulai mencari jati diri gitu, Iya, industrial apa namanya, identity. oke. Nah, di sini kan memang lagi agak galau Iya nih gitu iya, ya, heeh. tapi ya balik lagi selama kita udah survei kita rasa oke, boarding school ini bisa ngasih ini value-value yang bagus, Mhm kita juga masih apa ya, punya waktu untuk ketemu cukup mhm. banyak untuk nanamin value, sebenarnya nggak ada masalah juga, gitu. Oke. SMP, SMA kan sama tuh, SMA identity juga ya, nggak apa-apa ya? heeh, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalau dalam psikologi tidak ada yang Mmm. benar-benar, apa ya, eee, kayak di usia berapa Oh patokannya nggak gitu, ada nggak ya? ada. Nggak ada justru? Selama kita tadi koneksi emosionalnya di Itu nol yang sampai penting limanya ya? tuh udah kuat Dan kuat, tergantung karakter anak juga nggak tergantung sih, Kak? karakter anak, benar, itu juga Iya tergantung kan? karakter anak, benar Karena sih. kemaparan anak beda-beda ya? Yes, itu Heeh, juga sih gitu. oke. Jadi tidak ada patokan yang pasti. Mhm Sebenarnya kalau kita rasa misalnya anaknya mau, oke anaknya mau, terus kita lihat sekolahnya emang sesuai value kita, terus mereka mhm. juga apa ya, penerapan kegiatan sehari-harinya juga bagus, Bagus, iya terus iya iya. kesempatan kita ketemu anak tuh juga masih cukup, Oke. leluasa, Dan why not sih emotional link-nya sebenarnya. sama kita juga tetap Iya, kejaga gitu betul betul. ya? Tapi memang kuncinya harus kita tahu bener ya, Iya iya iya. gitu Karena sih. ngeri-ngeri sedep juga ya Ngeri sedap sekarang. juga, betul. Kadang kan kita tahu ya kalau Aduh, sekolah tuh di luar, ya maksudnya ya gitu, mhm. apa ya, ya pasti kan kita dikasih informasi yang bagus, Iya, tapi kan kita harus branding-nya ngerasain feel-nya, bagus banget. Iya, betul. betul betul. Itu Sekarang sih. bahkan mau ngeboardingin anak pun kita takut gitu kan, Iya, jadi bingung. betul, makanya akhirnya gitu ya, Kak, ini jadi bukan dari segi psikologinya, maksudnya artinya Bukan tidak dari ada teori anaknya yang aja. cuman artinya, akhirnya orang lebih memilih, oke kalau SMA nih mungkin lebih aman Mhm, karena, ya tadi udah melewati masa iya, si udah krisis, kebentuklah akhirnya ibaratnya kayak gitu. Orang gitu. tuh ngerasa lebih secure lah Lebih gitu kalau iya iya, ngelepasin di lebih SMA, safe ya, lebih safe. iya.
Iya sih, sebenarnya kalau ketakutan orang tua rata-rata kalau di Mhm. boarding atau pondok kan, kalau ada problem di sana dan Iya, dia nggak bisa ngomong betul. gitu. Cuman balik lagi tuh kalau emosionalnya ibu sama anak, orang tua deket, otomatis dia akan cerita kan Betul banget, gitu. betul sekali, Cuman ya gitu. kita agak deg-degan ya Iya. di masa-masa masih pertumbuhan Iya, ini. Kadang anak juga ikut temennya betul. juga Iya, gitu. Atau bener. tips deh Kak Wikan Mhm, buat orang tua yang mhm, memang udah mantep nih mau yes. ngeboardingin anaknya tuh Mhm, bekalnya apa aja sih yang harus mhm, disiapin mhm, gitu. mhm. Boleh dong. Yes, boleh. Jadi kalau misalnya, kita lihat tahap perkembangannya gitu ya, Oke, sudah pasti mandiri itu kan harus ya. Jadi oke. supaya dia mandiri dalam hal salah satunya anak ikut-ikutan tuh kan karena juga dia belum punya apa ya, Iya. aku ini pokoknya udah yakin gitu sama Mhm, keputusannya dia. mhm. Jadi kalau anak udah biasa mandiri, mandiri dalam hal apa? Selain mandiri dalam hal bina bantu dirinya, artinya Oke. melakukan, aktivitas-aktivitas untuk dirinya, mandiri dalam mengambil keputusan. Jadi itu kayak udah kita siapin gitu, Kak. Mhm, Jadi kayak mhm. dari, sedini mungkin kita udah sering, "Oke, kita kasih pilihan, kamu pilih apa?" Gitu, terus, "Kenapa kamu pilih ini?" Jadi udah lebih mateng ya Oke. dalam hal, proses berpikirnya supaya dia mandiri, Mhm. terus juga Tapi mostly Kak, yes, sebentar aku potong ya. nggak apa-apa. Mostly itu kita pengen ngeboarding anak karena belum Biar mandiri mandiri. ya? Iya, Iya itu gimana tuh? bener, bener juga Jadi kayak belum sih. dapet nih. Belum dapet ya? Jadi, Eee, karena biasanya cowok ya, itu oke. sangat amat tidak disiplin Iya iya gitu iya ya. iya iya Sulit iya sekali iya. mengajarkan kemandirian, kerapihan Yes gitu sama yes. anak laki-laki. Yes yes. Makanya kadang orang, "Udah deh pondokin aja deh ini," gitu kan, Biar "boardingin dia deh," gitu. Jadi salahkah itu berhasil nggak persepsi sih gitu? biasanya? Nah, nggak tahu kan belum coba Belum ya? ya, belum coba. Iya 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 iya. Jadi gimana tuh? Iya, sebenarnya sih, jadi kita kayak, eee, oke deh kita subkon ya terkait yang ini. Nggak, Tolong ya dong kita nggak gitu. bilang kita nggak kita juga nggak mau men-judge ya, tapi, Iya, iya, iya. eee, mungkin akan lebih mudah atau Mhm, maksudnya bukan lebih mudah ya, akan smooth transisinya buat si mhm. anak juga kan kalau dia di rumah udah lebih terbiasa. Artinya sedikit banyak udah dibiasain lah kayak gitu, Iya, iya, iya. di pondok, jadi dia juga udah nggak terlalu kaget. Sebenarnya sih lebih ke, supaya adaptasinya si anak juga nggak shock-shock banget. Iya Kalau di rumah sih. terbiasa apa-apa dibantu, tiba-tiba langsung itu kan Iya. sebenarnya kita harus Juga mikirin aku pernah kasihan dengar sih anaknya Kak, kata gitu. psikolog maksudnya Mmm, salah prinsip orang tua ingin mengubah anak di mhm, sekolah boarding bener, itu betul maksudnya. betul Harusnya betul. bukan itu Bukan itu, tujuannya gitu. bener Lebih ke sekali. apa ya, ngelepas ketika anak hidup, Mhm. tanpa orang tua, Iya deket orang tua lebih di iya, situnya. Maksudnya mengembangkan kalau life di rumah nggak pernah skills, ngajarin apapun ibaratnya terus mau betul. berharap di sana Iya, bisa sempurna juga salah ya. salah. Karena ya balik lagi kita harus mikirin juga anaknya kan kasihan ya untuk adaptasinya pasti Iya, sangat ekstrim gitu. Jadi, ya kasihan anaknya gitu justru. Kalau kita iya, pengen iya. mereka di pondok nih adaptasinya lebih smooth, terus lebih lancar, ya Mhm. justru kita harus agak sedikit ya udah membiasakan itu, Membiasakan, iya, iya, iya. dia apa-apa sendiri di rumah terus dan sebagainya. Dan ya tadi koneksi emosional kayak apa ya, ada ya deket lah jadi anak tuh mau cerita. Karena aduh kalau udah pondok kan berarti udah Iya, bener. jauh gitu. Kalau misalkan emosionalnya masih oke, linknya masih aman ya Masih sama orang tua ya. aman. Jadi makanya penting banget itu yang tadi tuh, yang si 15 menit Mhm, berkualitas, kita nggak mhm. mensisipin nasehat biar Jadi dia mungkin keluar aku boleh sendiri. nyimpulin kalau orang tua yang belum berhasil ngerasain Mhm apa emosional sama anaknya mhm. bagus, jangan dilepas dulu berarti ya. Bener banget, Kak. Bener ya, Bener. mendingan jangan ya. Jangan deh. Di-build dulu Di-build dulu itunya, kalau sampai udah itunya. ngerasa oke nih anak udah beneran trust sama Ya, kita, udah percaya sama kita, deket sama kita, baru silakan iya gitu iya ya. iya. Iya, iya, Bener iya, banget, iya. setuju. Dan juga bener nggak nih Kak, maksudnya Mhm kita harus lebih peka ketika mhm. anak kita di luar, di pondok gitu atau Iya di boarding. iya. Maksudnya sekali ada masalah tuh harus langsung Iya iya. cepat tanggap Iya iya, juga betul gitu ya. betul. Kayak kita jangan anggap remeh gitu ya ketika anak Iya kayak, "Oh, aku kayak ada bener. masalah nih sama temen aku." Kadang kan Iya kita, betul "Ah, betul. udahlah, Iya. apa sih?" Gitu. Udah hadapin aja, udah Mhm. atau enggak kita kayak, "Udah diemin aja, cuekin aja." Itu Nah salah itu ya ternyata ya, itu mhm salah tuh mhm, Mamis. iya kita bener-bener Kita lebih harus baik tahu dulu masalahnya iya, apa gitu ya, biar betul bisa ngasih masukan ke betul betul anak. sekali, Oke. gitu. Karena rata-rata masalah anak yang besar itu dari orang tua yang awalnya diemin aja ternyata taunya Iya, udah masalahnya besar gitu. bener, karena kita Sebenarnya kasihan menyepelekan, sih, karena anaknya nggak punya tempat cerita di awal gitu Iya, ya. bener sekali itu, Kak, banyak Oke. terjadi. Oke, terakhir nih Kak Wikan, Oke, boleh. Kalau ada ini ya, kalau ada pesan buat para mami mhm, milenial lagi nih yes. maksudnya,
khususnya buat tips parenting ke anak Mhm. gitu, juga buat dianya sendiri. Mhm. Yang Kak Wi kan mau ulangi lagi juga boleh, Mhm. apa sih yang mau disampaikan ke para mamis gitu? Kayak berat ya kalau ngomongin Berat ya parenting buat ya, penutupan nih. heeh. Kayaknya tadi yang udah Mhm, kita bahas ya iya. Kak, penting banget sih kita untuk jaga kesehatan mental kita sendiri Oke, pertama itu dulu. ya Mamis, kita Yes, sendiri nih itu sebagai ibu sebagai ya, ibu kesehatan kitanya kesehatan mentalnya mentalnya harus kita dijaga. jaga, Oke. kebutuhan-kebutuhan dasar kita penuhi supaya kita tetap Mhm. sehat, balik lagi kalau kita masih sering ngerasa susah meregulasi emosi sehingga Iya, ngelimpahinnya ke anak, nah itu juga kita perbaiki dulu, iya, kita, ke psikolog gitu iya, ya untuk minta memperbaiki, minta bantuan, jangan bantuan, sungkan-sungkan ya. jangan sungkan minta bantuan karena emang harus dari kitanya dulu, Kak, Iya, gitu. Mau jadi sebanyak pertama apapun kita. ilmu parenting Oh kita udah tahu iya, teorinya sebanyak apapun, kadang, nggak bisa, kita iya, terapkan iya, iya, ketika regulasi emosi kita belum baik. belum baik Jadi ya. saran aku regulasi emosi, Iya, gitu ya, itu harus dibenahi dengan cara, self care, penuhi oke. kebutuhan, dan juga kalau memang masih itu udah dilakukan tapi belum juga nih regulasi emosi aku masih sering meledak-ledak kalau ke anak, Mhm, kita ke psikolog untuk minta bantuan supaya kita regulasi emosinya lebih baik, kita oke. mendidik anak dengan lebih baik. Itu hadiah terbaik yang bisa kita berikan ke anak sebenarnya dengan kita, "Oke, aku ke psikolog." Itu selain buat diri kita Oke, sendiri, tuh itu hadiahnya buat hadiah sama terbaik loh hadiah terbaik. Mamis buat anak. Oke, Yes. jadi regulasi emosi itu dasarnya ya Iya, betul buat banget. ibu Buat ya. ibu. Kalau yang mau mentalnya Iya, terjaga gitu ya, jadi regulasi karena aku emosi. ngerasa kayak banyak banget orang tua yang sekarang kan udah pinter-pinter banget ya, Kak, Iya, sebenarnya iya, ilmu iya. parenting-nya udah Udah bagus banyak tapi nggak banget. bisa penerapkannya. Yes, ketika udah on the spot nggak bisa diterapin Berarti karena para kita ibu masih regulasi yang emosi. bisa meregulasi emosinya atau sabar tuh itu bener-bener anugerah banget ya, blessing sekali ya. Blessing dan perlu usaha sih, Kak. Iya Iya nggak berusaha, sih? maksudnya kalau yang udah terbiasa dari dulu Oh iya, maksudnya ya iya kan, iya yang iya. dasarnya tuh sudah orangnya tenang, Bener itu bener. berarti blessing banget Blessing. kan gitu. Betul betul betul. Oke deh, berarti itu ya Mamis ya, yang paling penting tuh regulasi emosi dan kitanya harus sehat dulu nih secara Iya, mental gitu. Buat betul. kalau sekeluarganya mau bahagia gitu Bener kan, banget. kapan pun butuh bantuan langsung ke Mhm, psikolog. Boleh ke Kak Wikan juga. banget. Di mana sih Kak tadi boleh disebutin Iya, nggak? Ah, tempat praktek aku satu mhm. di Cirende, Tangerang Selatan, Oke, gitu itu ya, buat di yang mau tahu namanya Mamis. Parenting by Alfat, sama satu lagi di Kota Tangerang, di Oke. Kastra, Biro Psikologi Nanti kita Kastra. masukin di sini ya. Jadi Oke. kalau Mamis butuh bantuan psikolog jangan sungkan, anytime ya cerita. Dan itu tadi satu lagi Mhm. terbaik buat anak, hadiah Yes, hadiah terbaik terbaik buat untuk anak. anak, itu penting Mhm. banget. Oke, terima kasih ya Kak Wika Terima atas kasih waktunya. Kakak Nita. Semoga bermanfaat buat semuanya Mamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.